Hello, my student. Good morning, everybody. Yeah, I hope my students are fine. Keep spirit and you are ready to join or to follow my subject this morning. All right. Today, we talk or we study Bahasa dan Sastra Inggris, English of Literature. Jadi dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris, kita akan melanjutkan materi kita. Di situ di bagian apa? Enjoy this, read the following text, then answer the following questions. Jadi di sini ada sebuah teks, and from this text, there is a questions, and I hope you can answer the questions based on the following text. Before we explain the content of the text, we read the text firstly. Kita akan membaca teks ini sekarang. Kita mulai. I think my first memories began when I started school at about 5 years old. I live in a suburb of Sydney. I had a happy childhood. I remember playing in a big garden. I fell from a big tree and broke my hand. I remember I had a naughty friend named Giant O because he was fat. He liked hitting and pulling my head. It was so pathetic. One day I hit him over the head with my bag. His parents were very angry with me, but I didn't feel sorry at all the time. Nevertheless, since the Giant O has become my good friend, it was such an unforgettable childhood. Jadi itulah tentang teks ini, dan teks ini menceritakan tentang pengalaman masa kecil. Kita apa di sini? Saya pikir pengalaman pertama saya dimulai ketika saya mulai sekolah pada umur 5 tahun. Berarti kalau umur 5 tahun cepat sekali dia sekolah ya. Sekarang baru bisa masuk sekolah umur 7 tahun. Jadi dia sekolah umur 5 tahun. Dia tinggal di suburb. Suburb itu pinggiran kota. Dia tinggal di pinggiran kota Sydney. Dia memiliki masa kanak-kanak yang sangat bahagia, yang ceria. Dia masih ingat dia bermain-main di kebun yang besar. Ada di situ kebun. Dan dia terjatuh dari pohon besar dan tangannya patah. Dan dia ingat dia memiliki teman yang sangat nakal, namanya Giant O. Dari kata Giant itu raksasa. Dia diberikan nama Giant O karena dia sangat gemuk. Biasanya kalau ada anak-anak gemuk kita bully, ada yang sering membuli dia ya, diberikan gelarnya. Dia diberikan namanya fat, dia sangat gemuk. Dan dia diberikan gelar Giant O. Dia suka memukul dan menendang kepala saya, dan itu sangat menjengkelkan sekali. One day, pada suatu hari, saya memukul kepalanya. Saya memukul kepalanya dengan tas saya, dan orang tuanya sangat marah kepada saya, tapi saya tidak merasa menyesal pada saat itu. Sejak itu Giant O menjadi teman baik saya, dan itu adalah pengalaman anak-anak yang tidak bisa terlupakan. Jadi itulah pengalaman masa kecil. Dari teks itu kita akan membahas. Nanti ini silakan dikerjakan ya. Dari pernyataan di atas, mana pernyataan yang benar atau salah? Number 1. Apakah ini benar atau salah? When she was a child, he fell from a tree and broke her head. Apakah benar? Ketika dia terjatuh dari pohon, dia tangannya patah. Ketika dia waktu kecil, dia terjatuh dari pohon dan tangannya patah. Apakah itu benar? Nanti silakan dia. Tangan yang patah atau kepala? Ini kepala atau tangan? Ini kepala. Berarti kepalanya pecah katanya. Apakah itu benar? Berarti kalau kepala sudah pecah, maka dia pasti sudah mati dong. Yang kedua. She was living outside Sydney when she was a child. Dia tinggal di luar kota Sydney
ketika dia masih kecil. Apakah dia di luar kota atau di mana? Nah, tadi yang Bapak katakan di pinggiran kota, bukan di luar kota. Apakah benar atau salah? Nanti tentukan jawabannya. Yang ketiga, the teacher was very angry with the boy because he hit her. Guru itu sangat marah kepada laki-laki itu karena dia menendang kepala perempuan itu. Apakah ada itu di dalam teks? Ya, nanti silakan Anda cek sendiri. Berikutnya, find the word phrases in the text as divided below. Nah, coba Anda menemukan arti kata yang ada definisinya di bawah ini. Nah, jadi kata 1 sampai 3 ini coba Anda apa istilahnya. Ini hanya ada definisi dan apa istilahnya dari kata tersebut. Istilah katanya. Misalnya number 1, what we remember. Apa yang kita ingat. Apa yang kita ingat. Apa sesuatu yang kita ingat. Apa yang ada kira-kira di dalam teks. Berarti itu adalah yang pertama, memories. Ya, memories itu sesuatu yang diingat. Bisa difahami? Yang kedua, part of the town or city not near the center. Bagian dari kota yang tidak jauh dari pusat kota. Nah, di mana ada katanya di sini yang apa? Baru yang ketiga, the time when you were a child. Waktu ketika Anda masih kecil. Apa itu istilahnya? Silakan Anda lihat di dalam teks. Waktu Anda masih kecil, apa itu namanya? Istilahnya. Oke, bagian C. Di bagian C ini Anda menjawab pertanyaan dan melengkapi pertanyaan. Ya, complete and answer the following question. Anda melengkapi pertanyaan dan setelah Anda melengkapi pertanyaan langsung Anda memberikan jawaban berdasarkan teks yang ada. Nah, pertama di situ, what happened when she blah blah from the tree? Apa yang terjadi ketika dia titik-titik dari pohon? Nah, kamu isi di sini, baru apa jawabannya. Yang kedua, how did she blah blah him over the head? Bagaimana dia titik-titik memukul kepala si Jian O tadi. How did she blah 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 kepala si Jian O? Yang ketiga, what did her friend used to? Apa yang biasanya dilakukan oleh temannya Jian O itu kepadanya? What did her friend used to? Blah blah blah. Baru yang ketiga, when did he start? Ketika dia mulai, kapan dia mulai? Apa titik-titik di sini? Berarti nanti jawabannya 5 tahun. Nah, jadi itulah materi kita. Oke, kita akan lanjut. Can you remember something from your childhood similar to when she had? Nah, bisakah Anda masih mengingat masa kanak-kanak Anda yang apa? Nah, jadi di sini word in pairs tell each other some of your experience when you were a child. Nah, jadi di bagian D ini nanti Anda akan menceritakan masa kanak-kanak Anda juga. Jadi giliran Anda, silakan Anda ceritakan masa kanak-kanak Anda seperti yang diceritakan di dalam teks. Tapi benar-benar yang Anda alami ya. Ya, sekurasa di antara anak-anak kami tidak ada yang yang lupa ingatan. Nah, semuanya masih bisa mengingat. Nah, oke. Itu nanti tugasnya. Dan setelah itu ada beberapa ungkapan. Masih ingat, menanyakan, asking if someone remember or not. Menanyakan apakah seseorang masih mengingat atau tidak. Nah, di situ formal expression. Ways to say it, asking if someone remember or not. Menanyakan apakah teman-temanmu masih mengingat atau tidak. Formal expression. I wonder if you remember. Nah, jadi ini titik-titiknya, ini dengan kata-katamu sendiri menanyakan apakah kamu masih ingat, ya, remember titik-titiknya masa-masa kecilmu, itu yang kamu ingat apa di sini. You remember blah blah, don't you? Kamu ingat titik-titik, ya kan? Nah, misalnya kamu ingat
yang terjadi, momen yang terjadi pada saat kita pergi ke hutan. Iya kan? Berarti yang kamu isi di sini pertanyaan kepada temanmu ketika dia masih kecil dan menanyakan apakah dia masih mengingat. Itu pengalaman kalian berdua. Misalnya apakah masih ingat kan waktu kita pergi di sini, kita berenang dan setelah itu bla 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 bla. Itu. You have fun forget. Have you? Kamu masih belum lupa titik-titik. Apa yang kamu ingatkan dia? Baru yang ketiga, don't you remember bla 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 bla. Kan ada di lagu. Tidakkah kamu ingat titik-titik? Do you happen to remember it now? Apakah kamu masih ingat itu sekarang? Jadi yang diingat itu coba memberikan sesuatu pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Jadi di situ di sebelah kanan ways to respond, cara kita untuk merespon. Let me think. Yes, I remember. Ya, biar saya ingat atau biar saya pikirkan dulu. Ya, saya ingat. Atau yang kedua, I remember especially the scenery. Saya mengingat, ya khususnya pemandangan pada saat itu. Bagaimana pemandangannya di sana. Yang berikutnya, I'll never forget that. Saya tidak pernah melupakan itu. Yang berikutnya, I'll always remember. Saya pasti selalu mengingat. Dan yang berikut terakhir, I can remember it clearly. Saya bisa mengingatnya dengan jelas. Ya, itulah tentang the expression of asking if someone remember or not. Baru berikutnya formal expression. Formal expression, remember of house we used to live in. Masih ingat rumah yang sudah tua, apakah di mana biasanya kita tinggal? Remember that. Apakah kamu mengingatnya? I'm sorry, I don't remember. Maaf, saya tidak mengingatnya. Di situ ways to respond. Hold on. Yes, I got it. Saya mengingatnya. I know, saya tahu titik-titik. It's coming back to me now. Ya, kembali teringat. Itu kembali. Kembali teringat. Itu sama saya. Baru berikutnya respond if we forget. Sorry, I completely forgotten. Berikutnya, I'm afraid, I'm forget. Ya, maaf, saya lupa. I really can't remember. I'm afraid, I have memory of him. Ya, maaf, saya tidak mengingat dia lagi. Let me think. No, it's gone. Ya, itu sudah tidak saya ingat lagi. Sorry, it slipped off my mind. Itu sudah hilang dari ingatan saya. Jadi itulah ungkapan-ungkapan menanyakan seseorang apakah dia masih mengingat atau tidak. Oke, di bawah ini materi berikutnya Anda akan mengisi percakapan. Percakapannya apakah dia masih mengingat atau tidak. Complete this conversation with expression of remember or forget. Practice the conversation with your friend. Di sini Anda melengkapi percakapan di bawah ini dengan ungkapan masih ingat atau lupa, dan setelah itu Anda praktekkan dengan teman-teman Anda. Number one, situasinya di dalam kelas. Teacher, good morning everybody. Maka student menjawab, ya, good morning sir. Teacher, do you bring your dictionary with you today? Apakah Anda membawa kamus hari ini? Maka siswa yang satu menjawab, I'm sorry sir. Bla 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 bla. Berarti kalau dia minta maaf, berarti dia lupa apa ungkapan yang Anda berikan di sini. Baru teacher, and you, dia bertanya kepada siswa yang lain. Maka dia menanyakan apakah Anda sudah membawanya? Kamu juga? Maka siswa kedua menjawab, I do sir. Iya sir. I bring mine. Saya sudah membawa punya saya, kamu saya. Apakah kan kamu sudah menceritakan what you told us last week? Ya, maksudnya saya masih ingat. I still remember what you told us last week.
saya masih mengingat apa yang kamu katakan kepada kami minggu yang lalu. Maka guru memberikan pujian, good student. Ya, kamu siswa yang baik. Nah, jadi itu percakapan untuk Anda isi. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk bahasa dan sastra Inggris untuk kali ini. Dan untuk anak kami silakan dikerjakan tugasnya, dibuat di lembaran double folio. Dan setelah itu diserahkan pada pertemuan. Sampai ketemu dan selamat pagi. Good morning everybody.